Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairo Alexandria Sakif dengan NIM 102245051 dari program studi fisika. Di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dari kelompok 3. Latar belakang kampus ITB Jatinangor memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam transisi energi bersih melalui pemanfaatan energi mikrohidro. Kawasan ini memiliki dua situ utama, yaitu situ 1 dan situ 2. Situ 1 memiliki kapasitas tampung hingga 25.000 meter kubik dan situ 2 memiliki kapasitas tampung 35.000 meter kubik. Pemanfaatan potensi kedua situ ini untuk PLTMH tidak hanya akan menghasilkan energi listrik terbarukan, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien. Energi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan operasional kampus dengan fokus untuk operasional asrama mahasiswa. Selain itu, PLTMH juga berpotensi mengurangi jejak karbon kampus secara signifikan. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana potensi pemanfaatan sumber daya di ITB Kampus Jatinangor dapat dioptimalkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam mendukung operasional asrama mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan PLTMH yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan ITB Kampus Jatinangor. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PLTMH dapat mempengaruhi efisiensi energi dan dampak lingkungan terkait dengan kebutuhan listrik asrama mahasiswa ITB Kampus Jatinangor. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis dari berbagai sumber literatur, jurnal, seperti jurnal, buku, artikel yang relevan dengan materi yang dibahas. Yang kedua, metode deskriptif dalam menganalisis data. Metode ini bertujuan memberikan gambaran mengenai data yang ada. Yang ketiga, metode naratif dalam penyajian hasil analisis. Dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada. Teknik ini dilakukan dengan tujuan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan. Studi literatur yang kami lakukan berasal dari buku dan jurnal dari berbagai universitas tentang PLTMH dan artikel yang relevan dengan materi PLTMH. Definisi dari PLTMH. PLTMH singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut microhydro power. Menurut Unido, mikro menunjukkan ukuran kapasitas pembangkit yaitu antara 5 kilo hingga 10 kilo, sedangkan menurut Noto Sujono, tenaga mikrohidro dengan skala yang dapat dibangkitkan 5 kW hingga 50 kW. Secara umum, PLTMH adalah pembangkit listrik tenaga air di mana diperoleh tidak dengan cara membangun bendungan besar, tetapi dengan mengalihkan sebagian aliran air ke salah satu sisi sungai dan menjatuhkannya lagi ke sungai yang sama pada suatu tempat di mana yang diperlukan sudah diperoleh. Prinsip dari kerja PLTMH. Yang pertama, pengumpulan air. Pengumpulan air dilakukan melalui aliran seperti sungai, saluran irigasi atau air terjun yang kemudian dialirkan ke dalam bendungan setelah melalui proses penyaringan hingga mencapai kondisi bersih. Air tersebut selanjutnya dialirkan ke bak penenang. Yang kedua, pengaliran udara melalui pipa pesat. Dari bak penenang, air kemudian dialirkan ke turbin melalui pipa pesat. Dari sini, energi potensial udara dari perbedaan ketinggian diubah menjadi energi kinetik saat udara mengalir dalam pipa. Yang ketiga, konversi energi turbin. Udara dengan kecepatan tinggi akan diarahkan ke turbin di bagian ini. Yang keempat, konversi energi generator. Di dalam generator terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika medan magnet berputar di sekitar kawat kumparan. Yang kelima, distributor energi listrik. Setelah energi mekanik dirubah menjadi energi listrik, generator akan mengalirkannya ke seluruh bagian. Yang keenam, pengambilan udara.
Setelah turbin diputar, udara akan dikembalikan ke sungai tanpa mengurangi kualitasnya. Komponen utama PLTMH. Yang pertama, sumber air. Sumber air merupakan air yang berasal dari sungai, saluran irigasi, air terjun alami, ataupun mata air yang pegunungan yang dapat digunakan sebagai sumber utama untuk menjalankan PLTMH. Parameter sumber air ada dua, yaitu debit dan ketinggian jatuh. Yang kedua adalah turbin. Turbin adalah mesin penggerak yang mengubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik yang kemudian diubah lagi menjadi energi listrik pada generator. Turbin air memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, stator, terdiri dari casing dan sudu. Yang kedua, rotor, yang terdiri dari poros, sudu gerak, dan batalan. Yang ketiga, generator, dan keempat, pompa air. Generator. Generator adalah sebuah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Generator dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Komponen utama dari generator yaitu rotor, stator, sistem eksitasi, komutator, bearing, dan poros, serta automatic voltage regulator. Dan yang terakhir, sistem kontrol. Sistem kontrol dapat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan operasi pembangkit agar dapat menghasilkan listrik yang stabil dan aman digunakan. Sistem ini mengontrol berbagai parameter penting seperti tegangan, frekuensi, dan beban listrik sesuai dengan kebutuhan operasional asrama mahasiswa. Gambaran kawasan asrama ITB Jatinangor. Pengajian ini dilakukan di asrama mahasiswa ITB Jatinangor. Kawasan ini terdiri dari 5 gedung asrama bertingkat. Lokasi asrama berdekatan dengan gedung perkuliahan, kantin, serta fasilitas olahraga. Asrama dilengkapi dengan fasilitas umum seperti ruang belajar, dapur bersama, dan koneksi internet. Setiap kamar dihuni hingga dari 2 orang hingga 4 orang mahasiswa. Sumber energi utama berasal dari PLN dan suplai air berasal dari water treatment plant yang tersedia dekat dengan kawasan asrama dan didistribusikan melalui sistem pipa bawah tanah. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena representatif dalam mengabarkan pola hidup mahasiswa serta keterkaitannya pada konsumsi energi sehari-hari. Dampak pemanfaatan air berbasis PLTMH di Jatinangor. Yang pertama, menyediakan energi ramah lingkungan. Penggunaan PLTMH dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang berkontribusi pada emisi karbon. Yang kedua, menambah sarana penelitian. PLTMH dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium lapangan untuk mahasiswa sehingga dapat menjadikan sarana edukatif bagi mahasiswa dalam memahami teknologi energi terbarukan secara langsung. Yang ketiga, berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. PLTMH juga berkontribusi terhadap SDG seperti energi terjangkau, tindakan terhadap perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan komunitas lokal. Pemelihara infrastruktur air. Secara tidak langsung, keberadaan PLTMH meningkatkan infrastruktur air setempat. Kendala dalam pemanfaatan air berbasis PLTMH sebagai energi alternatif. Yang pertama, kemungkinan daya yang dihasilkan rendah karena debit air yang tidak mencukupi dan ketinggian jatuhnya air yang kurang maksimal serta gangguan pada saluran air, misalnya ada sumbatan sampah. Yang kedua, anggaran awal. Keterbatasan anggaran akan menghambat proses perencanaan dan pembangunan karena memerlukan biaya besar untuk survei lokasi, desain teknis, pengadaan peralatan, serta konstruksi sipil. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Proses pembangunan PLTMH dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem dan jika tidak dirancang dengan baik maka menyebabkan kerusakan di sekitar lokasi dan berisiko menimbulkan bencana lainnya. Yang keempat, pemeliharaan berkelanjutan. Tanpa pemeliharaan yang rutin dan tepat, peralatan seperti turbin dan generator rentan mengalami kerusakan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan jangka panjang turut memperburuk kondisi tersebut.
Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang, pelatihan teknis bagi pengelola, dan dukungan finansial agar pemeliharaan berkelanjutan dapat diterapkan. Dan yang terakhir, ketersediaan lokasi. Meskipun terdapat sungai, tetapi alirannya tidak bersifat cukup untuk menggerakkan turbin, maka keterbatasan lokasi yang sesuai secara teknis menjadi faktor yang membatasi pengembangan PLTMH di berbagai daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.